Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum kita Pagi, Bu. mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Laura bisa bantu Ibu untuk pimpin doanya. Baik, Ibu. Maaf, Ibu, kalau nge-lag. Iya, nggak apa-apa. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Laura. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di materi sebelumnya, yaitu di pembelajaran 2. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks, penjelasan secara ringkas dan jelas. Yang kedua adalah, dengan melakukan percobaan tentang kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan menjawab pertanyaan, berdasarkan hasil pengamatan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Nah, Ibu akan membagikan sebuah gambar. Sebentar ya. Oke, di sini Ibu punya gambar 2 buah minuman. Ada yang tahu ini gambar apa? Lemon, Ibu. Ini Jus, Laura. Ibu, jus. Jus. Iya, jus, betul. Kalau yang ini, yang di gambar pertama, ini apa? Bu, teh. Kita lihat ya. Nah, di gambar pertama itu adalah teh panas. Terus di sebelah ada jus jeruk dingin. Nah, Ibu akan membagikan ini. Nah, ini gambar yang tadi. Tolong disimak ya, Ibu akan membacakan sebuah teks. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah, dan ada juga es jeruk kesukaan Siti. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apa saja yang kita perlukan untuk membuat teh panas? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Iya, silakan dijawab. Yang dibutuhkan itu teh, air, dan gula. Bisa kuliah, enggak sanggup. Kemudian yang selanjutnya adalah jus jeruk. Apa yang kita butuhkan untuk membuat es jeruk dingin? Iya, silakan. Jeruk, teh, air air panas, larutkan ke gula, baru es jeruk, udah tuh masukin air, sudah itu masukin es batunya. Nah, iya. Jadi, betul sekali yang dijawab oleh Hirma dan Faridatul tadi. Jadi, untuk membuat teh panas dan es jeruk dingin, hal yang paling kita butuhkan di sini adalah, yang pertama adalah air panas untuk membuat teh panas dan juga es atau air dingin yang kita gunakan untuk membuat jus jeruk dingin. Nah, jadi di sini anak-anak sudah bisa kan membedakan yang mana yang panas dan yang mana yang dingin.
Kemudian Ibu akan memberikan teks di sini. Tolong diperhatikan dulu, nanti Ibu akan minta anak-anak untuk membacakan teksnya secara bergantian ya. Oke, di sini Ibu punya teks yang berjudul perbedaan suhu dan panas. Untuk paragraf pertama, Ibu minta Dila untuk membacakan. Indra Praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah di daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca kamu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Terima kasih, Dila. Nah, sebelumnya, yang cara Dila membaca tadi, Dila itu menggunakan metode membaca cepat. Karena kita sudah kelas 5 sekarang, pastinya anak-anak sudah lancar semua kan membacanya. Jadi, Ibu ingin kalian itu bisa membaca dengan cepat dan juga memperhatikan titik komanya. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua, Ibu minta Laura untuk membantu Ibu membacakannya ya. Ya, Ibu. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Terima kasih, Laura. Oke, untuk paragraf terakhir, ini agak sedikit panjang. Ibu minta Anggita untuk membantu Ibu membacakan teksnya. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau derajat C. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke, itu tadi teksnya. Selanjutnya, mengenai teks tersebut, Ibu punya pertanyaan. Nih, pertanyaan pertama. Di sini Ibu punya 4 pertanyaan, dan untuk pertanyaan pertama, Ibu mau Irma menjawabnya. Ayo Irma, silakan dijawab. Perbedaan suhu dan panas, Bu. Oke, ini kita lihat dulu ya jawabannya. Betul, perbedaan. Jadi judul teks yang kita baca tadi adalah perbedaan suhu dan panas. Yang kedua, sebutkan kata kunci pada setiap paragraf. Nah, tadi kita kan sudah membaca, terus terdapat 3 paragraf. Di setiap paragraf itu ada kata kuncinya. Dan Ibu minta Laura untuk menjawab. Jawabannya pada paragraf yang pertama, yaitu kata kuncinya derajat. Paragraf yang kedua, kata kuncinya temperatur. Dan paragraf yang ketiga, kata kuncinya energi panas.
Nah, betul. Terima kasih, Laura. Untuk Iya, Ibu. pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Silakan Anggita bantu Ibu untuk jawab. Untuk menyatakan tingkat keadaan di belum ya? Ya, silakan diulangi Anggita. Untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran. Nah, jadi suhu atau temperatur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang kamu ketahui tentang panas? Ayo, Uli, silakan bantu Ibu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kita lihat ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan oleh suatu benda. Oke, betul. Berarti anak-anak Ibu semua tadi menyimak apa yang kita baca tadi ya. Bagus. Selanjutnya, ini Ibu punya sebuah kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, Ibu minta anak-anak untuk melakukan kegiatan ini di rumah. Sebentar ya. Nah, di sini Ibu hanya akan menjelaskan dan anak-anak bisa mencoba di rumahnya masing-masing. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari kita lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok dan persiapan alat dan bahan yang perlu dilakukan. Jadi, kita membutuhkan yang pertama itu adalah air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, atau bisa juga kalian menggunakan tanah liat. Kemudian kain hangat. Ini langkah-langkah percobaannya. Yang pertama adalah tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air di dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Yang kelima adalah tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel dengan kain hangat. Nah, Ibu hanya menjelaskan saja, dan nanti untuk minggu depan kita akan coba ya prakteknya. Oke, Ibu rasa Iya, Ibu. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah hari ini kita sudah mempelajari mengenai suhu. Dan ada suhu panas, ada juga suhu dingin. Nah, Ibu harap anak-anak sekalian bisa membedakan yang mana itu suhu panas dan yang mana suhu dingin. Dan juga bisa mengetahui kenapa suhu itu apa yang menyebabkan dia panas dan apa yang menyebabkan dia bisa menjadi suhu dingin. Ibu rasa sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu yang akan pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, anak-anak. Iya, Ibu.